Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Judul, Suami 500 Juta, by Valen Ash. Bab 7, ingin mencari tahu. Tanpa sadar mata Narada tidak berkedip memandang wajah Alfi yang sedang melihat ke panggung. Pria itu tidak bodoh dan tahu jika wanita di sampingnya ini sedang memperhatikannya. Apakah di dalam pikiranmu aku sangat tampan? Sampai kamu terus menatapku sejak tadi, Nara. Tanpa menoleh ke arah Narada, Alfi baru saja menyadarkan wanita berparas cantik ini dari lamunannya. Spontan Narada memalingkan wajahnya ke arah panggung dan berusaha untuk fokus melihat. Peragaan busana. Tak dapat dipungkiri jantungnya berpacu sangat kencang karena ketahuan. Jangan terlalu percaya diri. Aku tak akan pernah memiliki perasaan apapun padamu. Pernikahan ini hanya demi uang 500 juta. Tak ada yang aku harapkan lagi selain uang itu. Wanita ini mencoba memasukkan jarum yang tajam ke dalam hati sang pria tampan. Ia memiliki tujuan untuk membuatnya menyesal karena menginginkannya menikah tanpa kontrak. Kamu memang wanita yang spesial. Tidak ada wanita yang menolak dengan terang-terangan sepertimu. Aku sangat suka wanita yang jujur, karena dia terlihat sangat kuat. Itulah kenapa sampai detik ini aku tak pernah sedikit pun melupakan perasaanku padamu. Penjelasan Alfi semakin membuat Narada tidak habis pikir. Ia berpikir keras. Sebenarnya terbuat dari apa hati pria itu? Kenapa tak sedikit pun bergeming? Narada hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia tak sanggup berkata apa-apa lagi. Sepertinya akan banyak tantangan ketika menikah dengan pria ini. Ia harus siap menghadapi hal itu. Dalam keramaian peluncuran produk, saatnya pemilik perusahaan memberikan pidatonya di atas panggung. Di saat inilah Alfi memperlihatkan sosok pria berwibawa yang tidak pernah dilihat oleh Narada sebelumnya. Hari ini adalah hari yang istimewa bagiku. Selain launching produk yang luar biasa, aku ingin memperkenalkan calon istriku kepada kalian semua. Dia adalah Narada. Mendengar panggilan yang jelas dari mulut Alfi membuat Narada tak menyangka. Ternyata ia akan dikenalkan dengan semua orang di sini. Ia terpaksa untuk tersenyum. Ia tak akan mungkin mengecewakan sosok penolong yang sudah memberikannya uang 500 juta hari ini. Di samping Alfi, wanita itu hanya bisa tersenyum. Narada berakting dengan fasih sebagai pasangan Alfi. Inilah yang akan kamu hadapi ketika menjadi istriku. Aku tidak akan pernah menyembunyikan pasanganku. Jadi, kamu harus terbiasa. Lirih ucapan pria itu berbisik di sebelah Narada. Baiklah, aku mengerti. Narada menyanggupinya. Sepertinya ia sudah masuk ke jurang maka dia tidak akan mungkin memanjat lagi ke atas tebing dan kembali. Terdengar riuh tepuk tangan penonton termasuk Margareta dan Hernanta yang sejak tadi sudah tersenyum dengan lebar melihat mereka berdua. Ternyata cara ini berhasil. Setelah ini akan ada pasokan dana besar masuk ke perusahaan kita. Ternyata Narada tidak buruk untuk bersanding dengan Alfi, ucap Margareta sambil tersenyum menyeringai. Asteris asteris asteris. Acara launching produk sudah selesai. Narada berpamitan kepada Margareta dan Hernanta. Kami akan pergi terlebih dahulu. Terima kasih Tante. Om sudah menolong Narada. Wanita bergaun indah ini bersalaman dengan keduanya. Tidak perlu berterima kasih. Orang tuamu sangat baik dengan kami dan sudah sepantasnya kami membalas kebaikan mereka dengan memberikanmu yang terbaik. Aku berharap kamu bahagia bersama Alfi. Nara. Margareta memeluk Narada dengan ekspresi sedih. Namun terselip sedikit senyuman kecil saat mengusap rambut wanita bergaun indah ini. Sambil menunggu mereka berdua berpelukan, Alfi berjabat tangan dengan Hernanta. Aku berharap kamu bisa menjaganya seumur hidupmu. Syukurlah akhirnya kamu mau untuk menikah. Terima kasih, Pak. Jawaban singkat terlontar dari mulut Alfi sambil memberikan senyuman. Ia sedang membaca situasi. Wajah mereka berdua tidak benar-benar tulus saat menatap Narada. Entah apa yang sedang terjadi, tapi seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Pria itu berpikir keras karena situasi ini membuatnya bertanya-tanya. Apakah ada sesuatu yang besar terjadi dengan Narada? Setelah mereka berdua selesai berpelukan, Alfi menyodorkan tangan kirinya dan Narada pun meraihnya dengan sukarela. Alfi berjalan sedikit tergesa sambil menarik tangan calon istrinya yang sekarang sedang mengikuti langkahnya. Apakah kamu tidak bisa pelan sedikit?
Gaun ini sangat sulit digunakan untuk berlari. Keluhan Narada didengar oleh Alfie membuat langkahnya tiba-tiba berhenti hingga membuat wanita itu mendadak menabrak tubuh duda tampan ini. Aku mengerti. Maaf, hari ini aku begitu bersemangat karena kamulah yang akan aku nikahi. Tiba-tiba pria itu mengangkat tubuh Narada dengan kedua tangannya, lalu mulai berjalan lagi. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Jangan berbuat macam-macam atau aku akan. Kata-kata Narada terhenti. Ia berpikir ulang untuk mengancam karena ia sendiri takut 500 jutanya akan melayang. Apa yang akan kamu lakukan? Pergi meninggalkanku. Maaf Narada. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi untuk kedua kalinya. Pria itu sampai di depan hotel dan seorang pelayan hotel sudah membukakan pintu mobil. Silahkan tuan. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam mobil. Seketika mobil itu melesat meninggalkan area hotel. Suasana di dalam mobil tampak tenang. Tapi tiba-tiba wanita itu teringat dengan yang 500 juta yang ada di kamar hotel. Bagaimana dengan uangnya? Kita meninggalkan uang itu di kamar hotel. Apa kamu ingin menipuku? Tuduhan Narada langsung membuat pria itu tersenyum. Jika kamu sudah menikah denganku, jangankan 500 juta. Kamu inginkan semua hartaku pasti akan aku berikan Narada. Koper itu ada di bagasi mobil. Aku tidak akan sembarangan meletakkan uang sebanyak itu. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Apa kamu tidak akan bercerita kepadaku untuk apa uang itu? Narada terkejut dengan ucapan Alfie. Ia baru saja menangkap jika pria ini memang terlihat sangat bahagia berhasil memilikinya tapi dia sendiri tersindir karena meletakkan koper di lantai begitu saja. Apa kamu sedang mengataiku ceroboh? Kita bukan pasangan. Aku setuju menikah denganmu juga bukan karena cinta tapi karena uang. Jadi, aku pikir alasan mengenai uang 500 juta itu, bukan urusanmu. Aku juga tidak berniat untuk berbagi pikiran atau masalahku padamu. Aku hanya akan melakukan kewajibanku sebagai istrimu nanti. Anggap apa yang aku lakukan adalah balas budiku padamu. Wanita itu kembali menoleh ke arah jendela dan menatap keluar dengan ekspresi datar. Lagi-lagi mendengar ketusnya Narada membuat sang duda tersenyum geli. Aku tidak akan memaksamu bercerita jika kamu tidak mau. Tapi, apa kamu yakin akan melakukan kewajibanmu sebagai seorang istri? Jika memang begitu, aku akan menunggu saatnya tiba untuk memintanya. Wajah tampan pria itu benar-benar tersenyum lebar. Ia yakin Narada memahami apa yang baru saja ia ucapkan. Mendengar ucapan Alfie, Narada terkesiap. Bayangan tentang melayani Alfie seperti membuatkan minum, memasak, membersihkan rumah dan menemani pria itu di atas ranjang membuatnya menelan selaiva dengan kentara hingga dia mengernyitkan dahi lalu menoleh ke arah calon suaminya yang sudah tertawa kecil sejak tadi. Berhenti tertawa, apa yang kamu tertawakan? Tidak ada yang lucu. Narada seketika cemberut tidak suka, walaupun wajahnya sudah memerah karena malu. Ia kembali melihat keluar jendela. Pria itu sesekali menoleh sambil menyetir. Ia masih terus penasaran dengan semua yang dipendam calon istrinya ini. Kamu boleh menyembunyikan banyak hal di belakangmu. Aku akan mencarinya sendiri. Tapi, kamu tidak boleh meninggalkanku. Narada. Batin pria itu bertekad untuk menyelidiki apa yang terjadi sebenarnya dengan Narada. Tunggu bab selanjutnya di YouTube Valen Ash.